Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Ya. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang Kode Etik Hakim, kemudian Kode Etik Jaksa. Nah, sekarang kita membahas tentang Kode Etik Advokat. Di Kode Etik Advokat Indonesia ini ya disusun oleh para pimpinan organisasi advokat yang ada di Indonesia. Dulu kan ada 8 kurang lebih ya 8 organisasi advokat ya. Itu Anda bisa melihat nama-namanya itu ada IKADIN, ada AAI ya. Ada IPHI, ada HAPI, ada SPI, kemudian ada AKHI, ya, juga ada HKHPM. Nah, itu adalah organisasi yang merumuskan aturan main berkaitan dengan kode etik advokat Indonesia. Ya. Disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 ya. Dan kemudian dia menjadi acuan ya bagi para advokat ya yang berpraktek ya di seluruh Indonesia. Ya. Jadi dalam kode etik ini sebelumnya dijelaskan ya berkaitan dengan bahwa advokat itu adalah officium nobile, yaitu adalah profesi yang terhormat. Yang dalam menjalankan profesinya itu berada di bawah perlindungan hukum. Jadi ada undang-undangnya ya. Ada undang-undang advokat ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dan dalam prakteknya ya, ini memiliki kebebasan ya, dengan berdasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bahwa advokat itu adalah sekarang disamakan dengan penegak hukum ya, yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya gitu. Jadi kalau disebutnya itu caturwangsa ya. Kalau dulu kan penegak hukum itu yang ada undang-undangnya ada 3, ada hakim, ada jaksa, dan polisi gitu ya. Advokat itu belum ada undang-undangnya ya, jadi masih dalam aturan-aturan yang berserak-serak lah gitu ya, dan tidak ada aturan bagaimana hal ya mengenai aturan berkaitan dengan advokat itu belum ada. Ya, kalau undang-undang tentang hakim ada, kekuasaan kehakiman ya, undang-undang tentang kejaksaan ada, kepolisian ada. Nah, advokat belum ada. Nah, sekarang ya sejak diundangkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka advokat itu sama dengan penegak hukum yang lainnya, sejajar. Ya. Jadi harus saling menghargai ya antar teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Jadi oleh karena itu advokat harus menjaga citra dan martabat ya, dan juga menjunjung kode etik dan sumpah profesi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pun juga ada pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Ya, tanpa ada Dewan Kehormatan ya sulit ya untuk bisa menegakkan kode etik ini. Oleh karena itu kode etik advokat Indonesia ini ya, jadi juga sebagai hukum tertinggi ya dalam menjalankan profesi. Ya, kemudian untuk menjamin dalam melindungi dan juga adanya kewajiban ya kepada advokat ya untuk selalu jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya, baik kepada kliennya di pengadilan
pengadilan, di negara, di masyarakat ya, dan juga terutama kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, di dalam kode etik ini ya ada beberapa tentuan umum ya, diantaranya advokat itu siapa ya? Advokat adalah orang yang berpraktik ya, memberi jasa hukum, ya, baik dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ya, ataupun sebagai konsultan hukum ya. Ya, tapi kalau sekarang kan sejak ada Undang-Undang 18/2003 itu ya semuanya disebut sebagai advokat gitu. Ya, yang bisa berpraktek di seluruh Indonesia. Ya kalau misalkan masyarakat masih menyebut pengacara ya boleh pengacara, penasihat hukum, ya, pengacara praktek ya. Kalau dulu kan disebut pengacara praktek karena ya dia belum advokat ya. Kalau dulu kan sebelum undang-undang itu, sebelum jadi advokat itu ada ujian pengacara praktek ya, yang wilayah kerjanya itu kalau nanti lulus pengacara praktek hanya di wilayah pengadilan tinggi. Nah, wilayah pengadilan tinggi di mana dia mengikuti ujian. Nah sekarang sejak ada undang-undang advokat itu semua dikonversikan gitu ya, dikonversi. Ya. Semua dianggap sebagai advokat ya. Waktu itu ketika undang-undang itu diundangkan ya, semuanya ya pengacara praktek langsung ya otomatis jadi advokat gitu. Kalau dulu kan advokat itu kan SK-nya dari Menteri Kehakiman, dari Menkeh gitu. Setelah melaporkan penanganan perkara gitu ya. Baru kemudian setelah memenuhi syarat diangkat sebagai advokat gitu. Nah, sejak ada undang-undang ini maka semuanya sekarang otomatis sebagai advokat. Kemudian klien adalah orang ya bisa badan hukum, lembaga lain ya. Teman sejawat itu adalah orang yang ya sama-sama sebagai advokat ya. Teman sejawat asing adalah advokat yang bukan warga negara Indonesia gitu. Tapi dia berpraktek di Indonesia. Nah, ada ketentuan kalau ada advokat asing yang berpraktek di Indonesia, maka dia menginduk ya, ataupun harus berafiliasi dengan advokat yang ada di Indonesia. Kemudian Dewan Kehormatan, lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik. Kemudian honorarium ya adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya. Kemudian di pasal kedua, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi dengan moral yang tinggi, luhur dan mulia. Kemudian di pasal ketiga ya ada ketentuan bahwa advokat itu dapat menolak untuk memberi nasihat atau bantuan hukum ya, kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum. Jadi di sini kan ada dua pengertian ya. Ada jasa hukum, ada bantuan hukum. Kalau jasa hukum itu lebih kepada ya sifatnya profit ya. Kalau bantuan hukum ya pengertian bantuan hukum itu membantu, jadi ada yang kemudian mengartikan itu sebagai pro bono ya atau cuma-cuma ya, cuma-cuma bantuan hukum. Di dalam undang-undang advokat pun juga ada ketentuannya ya, bahwa seorang advokat itu ketika dia menangani perkara tidak semata-mata karena keuntungan ya, tapi wajib untuk juga melakukan bantuan hukum ya, yaitu dia tidak menerima bayaran dari kliennya, intinya begitu ya itu undang-undang mengamanatkan seperti itu ya. Ibaratnya seperti kalau perusahaan ya yang dia itu boleh mencari keuntungan tapi ada kewajiban sosialnya lah, intinya begitu
yang sering kita pahami dengan corporate social responsibility itu, ya, kewajiban sosial korporasi, ya, perusahaan. Nah, advokat pun juga ada kewajiban sosialnya. Ya, ya di satu aspek ya dia bisa menerima bayaran ya, tapi di aspek yang lain ya kalau ada orang tidak mampu ya jangan ditarik bayaran gitu. Ya, dia harus bisa juga melakukan hal-hal yang sifatnya itu sosial. Nah, advokat itu ya dapat menolak ya atau memberi nasihat dan bantuan hukum ya kepada setiap orang ya dengan pertimbangan bahwa karena tidak sesuai dengan keahliannya gitu dan bertentangan dengan hati nuraninya. Ya walaupun itu kan sebetulnya alasan itu alasan yang subjektif ya. Ya kalau kebanyakan advokat itu ya semua perkara itu diterima gitu. Tapi ketika dia tidak tidak berkompeten lah katakanlah gitu. Misalkan waduh ini tentang kasus pasar modal ya saya nggak menguasain. Ya nggak apa-apa alasannya karena saya tidak berkompeten terkait pasar modal gitu. Itu boleh ya. Atau tidak sesuai dengan hati nuraninya gitu ya. Wah, ini yang dibela ini pelaku pencabulan ya gitu ya. Padahal saya itu sangat anti dengan itu. Ya, hati nurani saya itu saya nggak mau membela, itu boleh ya. Ditolak itu boleh. Cuman alasan-alasan penolakan itu tidak boleh karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, politik, kedudukan sosial ya, dan lain-lain. Ya, jadi alasan-alasan penolakan pada dasarnya tidak boleh menolak dengan terkait dengan bantuan hukum atau nasihat hukum ya. Karena alasan-alasan tadi yang disebutkan kecuali ya karena memang dia tidak berwenang atau tidak berkompeten ya dalam hal itu. Kemudian advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi ya. Tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Nah, ini yang kadang-kadang sulit untuk dilakukan gitu ya. Ya kalau misalkan ada yang minta bantuan hukum, jasa hukum asal bayarnya cocok gitu ya ditanganin gitu ya. Kemudian dengan alasan demi penegakan kebenaran dan keadilan ya nggak apa-apa. Kebenaran keadilan kan dari aspek salah satu pihak ya, aspek yang lain mungkin beda lagi ya. Makanya itu sangat subjektif ya saya kira ya. Kemudian advokat dalam menjalankan profesinya bebas dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh siapapun ya. Dan wajib memperjuangkan hak-hak azazi manusia. Advokat juga wajib memelihara solidaritas ya di antara teman sejawat. Advokat juga wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga melakukan tindak pidana, baik atas pemerintahannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Lu pernah ada tuh seorang advokat Yogyakarta yang dilaporkan oleh kliennya dengan tuduhan melakukan penipuan katanya gitu. Sebenarnya bukan penipuan ya, karena begini ya, klien itu kecewa kepada advokat itu. Sudah bayar tapi perkaranya itu tidak ditangani sesuai dengan apa yang dia mau ya, jadi mungkin kalah atau gimana ya, sehingga kecewa lalu dilaporkan gitu ya. Nah, dalam hal ini kan ya advokat kan sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya ya, dan masalah menang atau kalah itu kan bukan hal yang boleh janjikan ya. Bahkan di undang-undang advokat kan ada ketentuan bahwa seorang advokat itu tidak boleh menjanjikan bahwa perkaranya yang akan ditangani itu akan bisa menang, itu nggak boleh. Ya meskipun itu nanti bisa menang, tapi nggak boleh menjanjikan untuk menang gitu ya. Apalagi kalau misalkan sudah posisinya itu tidak menguntungkan gitu ya, kemudian dijanjikan bisa nanti bisa diselesaikan udah bla 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 gitu ya, dengan harapan nanti ada bayaran yang tinggi misalkan begitu. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain dan dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat gitu ya.
Pekerjaan lain itu misalnya ya misalkan tidak ada perkara kok, kemudian dia itu apa ya, punya tempat hiburan misalnya gitu, atau dia bekerja hal-hal yang sifatnya itu ya apa ya, merendahkan derajat advokat lah begitu ya. Ya saya nggak perlu menyebut apalah ya. Ya itu sangat sangat subjektif ya. Dan saya nyebutkan nanti khawatirnya ada yang tersinggung begitu ya. Ya dia ada bisa memberikan sendiri lah apa yang bisa termasuk dari pekerjaan lain itu. Kemudian advokat senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat ya sebagai profesi terhormat atau visium nobile. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Sang advokat ya itu juga kalau dia menduduki sebagai eksekutif ya, legislatif, yudikatif ya, itu tidak diperbolehkan untuk berpraktek gitu. Ya, misalkan jadi anggota DPR, jadi pejabat negara gitu ya, jadi hakim gitu, jadi jaksa, nah itu harus dilepaskan. Kemudian hubungan dengan klien, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan kliennya mengenai perkara yang sedang diurusnya. Gitu. Jadi harus memberikan keterangan itu yang simpel, mudah dimengerti, dipahami. Nah ini, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya itu akan menang. Nah, ini dalam undang-undang juga ada nih. Nggak boleh menjanjikan itu melanggar kode etik. Tapi kadang-kadang ya klien kita tuh tanya, Pak kira-kira nanti bisa menang nggak? Oh bisa katanya begitu. Ya. Artinya bukan menjanjikan ya, cuman kalau saya misalkan begini ya, advokat bilang kalau melihat dari posisi kasusnya, kemudian adanya alat bukti yang ada gitu ya, ya kemungkinan besar nanti akan bisa sesuai dengan yang diharapkan lah begitu ada bahasanya. Ya. Kemudian dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien gitu ya. Jadi saya kira juga honorarium itu sangat bergantung dari berbagai aspek ya. Selain kemampuan klien juga berat ringannya perkara ya, lama waktu perkara itu bisa ditangani gitu kan. Ya, kemudian jauh dekat ya tempat yang harus dituju itu jadi pertimbangan juga sebetulnya. Ya. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Biaya tidak perlu itu misalkan begini, dulu pernah ada teman saya itu konsultasi. Jadi di dalam satu klausul ya perjanjian dia dengan pengacaranya itu, kemudian dia kan punya perkara itu, kemudian minta tolong kepada advokat ya. Oleh advokatnya diberikan perjanjian gitu ya, intinya gini ya, kalau ya kliennya itu mencabut perkara gitu ya, maka klien itu akan dikenakan denda 3 kali lipat. Waktu itu biaya pengacaranya itu 7 juta. Artinya kalau misalkan dia sampai mencabut perkara itu ya, atau sebelum waktunya gitu ya, maka akan dikenakan denda 3 kali lipat. Nah kebetulan waktu itu teman saya itu bilang dia damai dengan, kemudian waktu itu dia mau divorce ya, kemudian dia berpikir kasihan anak-anak saya nih kalau sampai divorce. Nah kemudian dia mencabut perkara itu sehingga otomatis kan perkaranya selesai dihentikan ya. Nah itu pengacaranya nggak terima. Dalam ketentuan tidak boleh menyebut perkara, kan aneh. Oh ya namanya
Yang namanya advokat itu kan harus mengedepankan perdamaian ya, win-win solution ya. Ya, kalaupun kemudian ada di pengadilan ya harus, kalau itu memang jalan terakhir setelah cara-cara yang lain ditempuh itu tidak bisa membuahkan hasil kan ya begitu. Ya, akhirnya waktu itu ya si pengacara klien saya itu ketika ke hakimnya malah dia mengatakan, ini saya cabut perkara tapi oleh pengacara saya malah dikenakan denda 3 kali Pak, sehingga saya harus membayar 21 juta ya. Wah, sama hakimnya dimarahin ya. Dimarahin, nggak boleh pengacara seperti itu gitu ya. Tapi ya, kemudian alhamdulillah bisa selesai waktu itu ya, bisa selesai, jadi tidak ada lagi jadi padahal teman saya itu sudah bayar tunai 2 juta 7 juta, bahkan sudah ditambahi 3 juta 10 juta kan malah enak loh sebenarnya, nggak perlu kerja sampai selesai, tahu-tahu dicabut perkaranya tapi dibayar penuh, itu kan sebenarnya enak gitu ya. Ini malah aneh, belum selesai gitu ya, dicabut malah nggak mau, dikenakan denda lagi, itu kan aneh gitu ya. Ya ini kan artinya tidak perlu ya, biaya tidak perlu itu seperti itu misalnya. Kemudian advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Jadi kalau misalkan dia itu melakukan perkara pro bono gitu ya, maka harus tidak boleh pilih kasih gitu ya. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut kayaknya tidak ada dasar hukumnya. Advokat juga wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan, dan wajib tetap menjaga rahasia itu bahkan itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Ya misalnya sampai selesai ya perkaranya, ya namanya rahasia advokat, rahasia klien itu harus dijaga ya, kok diumbar kemana-mana ya. Kemudian advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi kliennya. Ya, mentang-mentang kliennya tuh tidak menguntungkan ya, nanti kalah nih. Kemudian buru-buru untuk mencabut kuasa, itu nggak boleh, nggak tanggung jawab namanya itu. Jika advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri ya sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak yang bersangkutan. Misalkan advokat itu kliennya A gitu, kliennya perusahaan A gitu ya, kemudian advokat itu juga punya klien perusahaan B, nah gitu. Mungkin juga ada perusahaan C, D dan seterusnya. Nah, satu ketika misalnya nih ada perusahaan A dan perusahaan C itu mempunyai permasalahan ya, sehingga ada gugatan itu. Nah, sebagai konsultan hukum atau lawyernya perusahaan-perusahaan itu, maka ketika ada konflik di antara perusahaan tersebut, maka dia harus memilih ya, akan memilih mendampingi yang perusahaan mana, A dan C, nggak boleh dua-duanya. Nah, itu melanggar kode etik berat itu. Dulu pernah ada seorang advokat senior yang begitu, jadi itu menangani ya sebagai konsultan hukum ya, atau konsultan hukum ya perusahaan-perusahaan itu, ketika dua perusahaan yang dia sebagai konsultan itu terlibat dalam permasalahan, nah dia tidak mengundurkan diri ya, semua ini tangannya semua. Nah, ini melanggar kode etik nih seperti ini. Jadi harus mengundurkan diri ya, satu atau dua-duanya sekaligus itu kalau misalkan nggak enak gitu ya. Kalau tidak itu nanti pelanggaran berat itu. Ya, kemudian hak retensi advokat terhadap klien diakui supaya tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Ya, hak retensi itu hak menahan ya, hak menahan. Misalkan seorang advokat itu, dan advokat kan belum dibayar secara tunai ya, misalkan dia bayar sekali, 2 kali, padahal belum lunas ya. Nah, kemudian ada hak retensi itu, misalkan dia mengenani perkara ya yang putusannya itu sudah diputus ya perkaranya itu.
Nah, putusannya itu tetap disimpan oleh advokatnya, ditahan sampai kliennya itu eh, melunasi kewajibannya gitu ya. Atau menangani perkara-perkara perceraian, kemudian ada akta cerainya. Nah, akta cerainya itu tetap disimpan oleh advokat ya, belum diserahkan kepada kliennya karena kliennya belum lunas melakukan pembayaran gitu. Itu itu dibolehkan ya, hak retensi. Ya, hak retensi. Jadi eh, ada hak yang bisa dilakukan. Kemudian tadi sekarang hubungan dengan teman sejawat ya. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dijalani sikap saling menghormati, menghargai, dan mempercayai. Advokat jika memberikan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam pengadilan, hendaknya ya, tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan ya. Atau ya harus dengan santun lah ya. Jadi kalau misalkan berperkara, kan saya juga sering ya ketemu pengacara lawan tuh teman sendiri gitu ya. Dan saya pernah itu ketemu lawan itu ternyata mantan mahasiswa ilmu hukum itu. Wah. Jadi dulu mahasiswa saya itu ketemu sama pengacara lawan itu. Ya saya tetap menghargai dia. Ya, bukan lagi sebagai mahasiswa tapi sebagai teman sejawat. Ya saya hargai dia sebagai lawyer gitu ya. Ya meskipun dia juga ada rasa-rasa ya karena dulu pernah diajar nih oleh Pak Faisal misalnya gitu ya. Tapi saya tidak pernah memposisikan kemudian mentang-mentang dia mahasiswa kemudian saya nazari enggak. Saya tetap menghormati beliau sebagai teman sejawat ini begitu. Ya. Kemudian keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik maka bisa diajukan ke Dewan Kehormatan. Apabila tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang advokat, tidak diperkenankan menarik atau merebut klien dari teman sejawat gitu. Mentang-mentang kliennya itu kaya gitu ya. Wah, gimana caranya ini biar dia bisa pindah ke saya gitu ya. Jadi misalkan ada kliennya kaya gitu, dia kenal baik, kok malah ini terus caranya ya berlaku curang gitu ya, memfitnah, menjelek-jelekkan misalnya gitu supaya nanti advokatnya itu kliennya itu pindah, itu nggak boleh ya. Apabila klien tidak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa. Jadi kalau misalkan mau pindah atau ganti advokat ya boleh aja. Nanti harus ada surat pencabutan surat kuasa. Nah nanti advokat yang ditunjuk kemudian dia harus tanya nih loh. Kan sebelumnya kan kemarin sudah pakai advokatnya itu teman saya yang namanya si A itu. Gitu. Nah, kok sekarang kesini? Ya saya soalnya kurang serak atau apa gitu ya. Nah, terus gimana? Ya saya mau pakai bapak gitu misalnya. Ya kalau gitu ada nggak surat pencabutan kuasanya? Jangan nanti bapak cabut kuasa ganti advokat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari advokat ya. Oh ada ini. Nah, kalau ada sudah aman. Kalau nggak ada ya jangan kemudian diterima ya mentang-mentang wah menguntungkan nih orangnya kaya, perkaranya gede dan lain-lain. Nah, kemudian diambil ya. Tetap harus prosedural ya. Kemudian apabila satu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu. Jadi kalau ada dokumen-dokumen yang dulu pernah diserahkan kepada advokat itu harus diserahkan ya kepada advokat yang baru gitu ya. Tapi kebanyakan kan wah enak aja udah dibantuin seorang malah ganti advokat lagi gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Kemudian advokat asing ya, advokat asing yang berpraktek ya itu berdasarkan undang-undang ya, undang-undang yang berlaku menjalankan profesi di Indonesia harus tunduk wajib mentaati kode etik ini. Jadi kode etik ini pun juga berlaku juga bagi advokat asing. Kemudian cara bertindak menangani perkara ya. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam satu perkara dapat ditujukan kepada hakim
apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan ya dibuat dengan membubuhi catatan sans prejudice. Kemudian isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Jadi kalau misalkan dulu pernah ada, ya itu bukti itu hanya bukti proses lah ya, proses. Kalau dulu pernah tapi bukan sebagai bukti yang pokok gitu ya. Kemudian dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim ya, bila bersama-sama dengan advokat pihak lawan. Jadi nggak boleh tuh seorang advokat atau kliennya itu menghubungi hakim itu sendirian ya. Jadi kalau misalnya mau menghubungi itu harus bersama-sama. Kemudian dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa. Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana gitu ya. Apabila advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. Ya, kalau misalkan sudah ada pengacaranya ya hubungi pengacaranya, jangan hubungin orang tersebut gitu ya. Karena sudah dikuasakan ya. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan. Ya, pembelaan dan dalam perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Advokat juga punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang tidak mampu. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya. Jadi misalnya sudah putus pak perkaranya gitu. Kemudian ini putusannya, ya udah diserahkan gitu. Karena putusan itu sebetulnya yang lebih membutuhkan adalah klien. Ya. Kalaupun advokat itu mau mengarsip ya di copy kemudian nanti ya mungkin bisa dileges ya, di stempel yang asli ya sesuai gitu. Kalau tidak ya nanti sekedar untuk dokumen ya. Untuk arsip, itu boleh juga di copy. Advokat adalah profesi yang mulia, officium nobile, dan karenanya dalam menjalankan profesi penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim. Kemudian pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang dilarang. Ya. Misalnya, ini termasuk pemasangan papan nama yang berlebihan ya. Ukurannya 10x10 meter gitu ya. Tempatnya itu nggak boleh ya. Jadi yang sewajarnya kalau misalnya mau buka pelang itu ya paling ukurannya itu ya paling 1x2 meter lah atau 1,5x2 meter itu sudah gede banget itu ya. Ya wajarnya itu ya 1x1,5 lah gitu ya. Yang penting bisa dilihat orang, nggak harus gede-gede ya. Kemudian pemasangan iklan ya nggak boleh ya. Walaupun kita juga tahu ya, misalkan Anda cek di Yellow Pages ya, itu juga banyak itu ada advokat yang iklan ya, pengacara ini ya, terus seterusnya gitu ya. Yang apa ya boleh asalkan wajar gitu ya. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di satu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat ya. Jadi kalau misalkan kantor advokat kok misalkan pakai ya kan kalau misalkan ada salon kecantikan itu kan kesannya kan negatif ya, maaf ya. Tapi kemudian ada ini di tempatnya ini salon tapi di anunya ada pelang advokat, itu nggak boleh, janganlah ya. Kalau bisa tempat yang lain lah begitu ya.
Kemudian advokat juga tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat. Ya, jadi kalau misalkan advokat mau pasang papan nama ya benar-benar advokat itu. Ya. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum pada klien. Ya. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya. Ya. Kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh advokat. Kemudian advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan atau diurusnya apabila perbedaan atau tidak capai kesepakatan tentang penanganan dengan kliennya itu. Saya pernah itu ada klien itu yang ngatur gitu. Oh Pak, ini saya mau gimana gini nih loh. Rumah dia ngatur saya. Gitu. Saya nggak nyaman. Sudah. Kalau misalkan dia nggak mau sama saya, ya gugur PDW gitu ya. Ya udah nggak usah aja. Mendingan nggak nyaman gitu tuh ya. Ya memang bener dia bayar, tapi kalau ya kita kan sebagai seorang yang profesional tuh sudah tahu ya langkah-langkah apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Nanti begini-begini. Nah, dia yang maaf ya yang orang awam hukum yang mungkin hanya tahu dari membaca ya lewat internet, Google gitu tanpa tahu apa mungkin teorinya dan lain-lain, kemudian saya sendiri ngatur-ngatur ya bagi saya itu sudah kurang nyaman ya, kurang baik lah begitu. Kemudian advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang ya udah tadi. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Ya. Kalau di undang-undang itu 2 tahun. Nah ini di sini 3 tahun. Ya. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik ini. Pengawasan dan pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Nah ini ada Dewan Kehormatan ya. Ketentuannya itu Dewan Kehormatan itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang di mana kedudukannya itu ada di cabang daerah dan juga di pusat. Nah, pengaduan terkait kode etik itu dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan, misalkan satu klien, ya tadi pernah ya saya ceritakan itu ya, advokat diajukan oleh kliennya, dilaporkan oleh kliennya, gitu ya. Dan teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat dan lain-lain ya. Pengaduan hanya dapat diajukan mengenai pelanggaran kode etik advokat ya. Kalau advokat emang melakukan tindak pidana ya berarti pengaduannya tidak di Dewan Kehormatan tapi di kepolisian ya karena ada dugaan ya, tindak pidana gitu ya. Jadi beda. Pengaduannya bagaimana ya? Pengaduan terhadap advokat itu harus dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan. Kemudian pengaduannya disampaikan ke cabang daerah organisasi, sampaikan kepada Dewan Kehormatan ya yang terdekat. Kalau misalkan tidak ada Dewan Pimpinan Cabang Daerah, ya, maka boleh menyampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat, nah, gitu ya. Pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan, gitu ya.
Dewan Kehormatan Cabang Daerah setelah menerima pengaduan tertulis disertai dengan bukti yang cukup ya, yang dianggap perlu, maka menyampaikan pemberitahuan selambat-lambatnya kepada teradu ya 14 hari ya untuk menyampaikan untuk menyampaikan pengaduan itu dengan menyampaikan salinan atau kopi surat pengaduan tersebut. 14 hari sejak pengaduan ya. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari pihak teradu harus memberikan jawaban tertulis ya kepada Dewan Kehormatan dengan bukti-bukti yang ya dianggap perlu. Jika dalam waktu 21 hari tersebut ya, teradu tidak memberikan jawaban ya, maka Dewan Kehormatan Cabang menyampaikan pemberitahuan kedua ya, dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Gitu ya. Dalam hal teradu yang tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur, ya, maka Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan. Tapi dalam hal jawaban yang telah diterima, ya maka Dewan Kehormatan dalam waktu 14 hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan Dewan Kehormatan. Nah, panggilan itu harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 hari sebelum hari sidang yang ditentukan. Ya. Nah, pengadu dan teradu ya harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain. Tapi kalau misalnya mau didampingi oleh penasihat ya boleh gitu ya. Nah, juga berhak untuk mengajukan saksi-saksi atau bukti-bukti. Pada sidang yang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak ya Dewan Kehormatan akan menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan yang berlaku. Kemudian juga dimungkinkan adanya perdamaian ya. Kemudian juga kedua belah pihak diminta untuk mengemukakan alasan-alasan pengaduannya ya. Kemudian prosedural ya, pasal ayat 9 nanti dibaca sendiri. Kemudian sidang kehormatan cabang daerah ya. Dewan Kehormatan bersidang ya dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang anggota yang salah satunya itu merangkap sebagai ketua majelis ya. Jadi dia boleh seorang lain 3 itu artinya boleh lebih 3 atau tapi harus ganjil ya 3 atau 5 atau 7 ya tergantung ya. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan ad hoc ya. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang. Setiap dalam persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan. Sidang dilakukan tertutup ya, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. Bagian ke-6 cara pengambilan keputusan ya, nanti dibaca sendiri. Nah, sanksi dapat berupa 1 peringatan biasa, peringatan keras, ya, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Dengan pertimbangan atas berat ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi, ya, peringatan biasa, ya, jika pelanggarannya tidak berat. Peringatan keras ya bila mana pelanggarannya berat ya. Pemberhentian sementara waktu tertentu ya bila mana pelanggarannya berat. Atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi ya. Bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang menjunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Pemberian pemberitaan sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat
di luar maupun di muka pengadilan. Terhadap mereka yang jatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. Nah, penyampaian saya putusan ini harus disampaikan kepada anggota yang diadukan atau teradu dan disampaikan juga kepada pengadu, yang kepada DPC, DPP dan juga Dewan Kehormatan. Nah, kalau ada yang tidak pas maka bisa diperiksa ya dengan pemeriksaan di tingkat banding. Ini terkait dengan keputusan ya, keputusan Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dengan kode etik ini, dan atau menentukan hal yang belum atau di dalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat atau organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh anggota dari masing-masing organisasi. Ya. Nah, ini kemudian terkait dengan kode etik dan Dewan Kehormatan atau pelarihan ya. Ya. Demikian ya materi terkait dengan kode etik advokat ya bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.